Shalom saudara. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur atas setiap berkat dan kasih-Nya yang senantiasa menyertai kita. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kembali ke hadirat Engkau Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas setiap penyertaan, kasih, kekuatan yang sudah Kau berikan pada kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, dalam ucapan syukur kami mau naikkan juga kerinduan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Kami serahkan semuanya ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Amin. Di hadirat-Mu Tuhan, kami sujud dan menyembah-Mu. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kerinduan kami Tuhan, kami sujud menyembah di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti
dirimu. Mari kita pergi sama-sama sekarang. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku Segenap kami mengasihimu, ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. segenap hidupku Segenap hidupku ku mengasihimu, kami cinta padamu. Yesusku, Haleluya Yesus. ku cinta padamu. Bawa kami Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. ini kerinduan kami Tuhan. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Biar sidang jemaat sini katakan, Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. ini hati kami Tuhan. Bawaku mendekat Haleluya, Yesus. padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku Hidupku ku mengasihimu, Haleluya Yesus. Yesusku, Terima kasih ku Tuhan. cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta ini doa padamu. kami Tuhan. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawaku mendekat, Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. bawaku mendekat, Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Haleluya. Bawa kami mendekat, bawa kami mendekat hadiratmu Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah Dia, naikkan ucapan syukur di depan Dia, nyatakan kerinduan kita di depan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, mendekat kepadamu Yesus.
Haleluya Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang dengan berbagai macam pergumulan dan kerinduan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, ketika kami masuk dalam hadirat yang kudus Tuhan, kekuatan baru, sukacita boleh kami rasakan Tuhan. Saat kami lemah Tuhan, Kau sanggup menguatkan kami Tuhan. Saat kami berputus asa Tuhan, Kau berikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, di dalam Engkau kami bisa melewati semuanya. Bersama Engkau Tuhan kami sanggup melewati setiap kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Tuhan, kami bawa hati kami, bawa perinduan kami dalam setiap pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Tetap berdiri saudara. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Siap merasakan sukacita dari Tuhan? Amin. Berikan salam saudara kanan kiri kita, dan kita mau katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Dia Tuhan. luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. sama-sama kita serukan namanya saudara. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, Kau luar biasa, perkasa mulia. mari sama-sama kita katakan serukan Yesus namanya. Haleluya. atas segala nama. Serukan
Yesus, nama di atas segala nama. Dialah Yesus, nama di atas segala nama, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tetap berdiri saudara, segala kuasa di tangan Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan tidak pernah lalai. Dia akan selalu setia pada kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Demikianlah kasih-Mu Tuhan, tidak akan pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Seindahnya pelangi, Secerahnya secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. walau badai Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. namun Kau kan setia, Menjagaku selamanya. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, walau badai menghadang Kau kan tetap setia Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu panjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Ku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan dan kesetiaan-Mu Tuhan. Segenap hati kami hanya untuk Kau Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sungguh kesetiaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Seringkali ketika kita menyakiti Tuhan, tapi Tuhan tetap mau setia pada kita. Dialah satu-satunya perisai kita. Di saat pergumulan kita datang, tidak akan pernah terselesaikan. Hanya Tuhanlah jawaban dan kekuatan bagi kita.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saat badai hidup menerpa, Engkaulah satu-satunya perisai kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku, Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai menerpa, firman-Mu Tuhan satu-satunya kekuatan bagi kami. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri
Bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang senantiasa baru setiap hari. Dan kalau saat ini Tuhan, Engkau izinkan badai kehidupan itu menerpa hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami sanggup mengatasi segala persoalan hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga setiap perkataan firman-Mu boleh benar-benar berbicara secara pribadi dalam hidup kami, sehingga kami kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik untuk anak-anak sekolah minggu maupun hamba-Mu Tuhan yang akan melayani dalam ibadah ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, memberikan hikmat-Mu, sehingga firman Tuhan boleh dipahami dan boleh menjadi bekal dalam hidup kami, sehingga kami sanggup dalam mengatasi setiap badai kehidupan yang mungkin terjadi dalam hidup kami. Berbicaralah Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengar. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Selamat beribadah kita semua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Diambil dari Yohanes pasal 6. Ayat 35, demikian firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itulah yang menjadi tema kita, dan saya akan lanjutkan di ayat 47 dan beberapa ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Sesuatu yang istimewa Tuhan nyatakan kepada kita melalui Injil Yohanes ini. Ya, sampai pada Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup, kita akan lihat kisah sebelumnya ya. Di Injil Yohanes pasal 6, kita tahu bahwa kita bisa lihat bersama sebuah kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini sebuah peristiwa yang begitu bermakna sehingga dicatat oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Walaupun masing-masing memiliki perspektif memandang figur Yesus yang dari sudut pandang yang berbeda, namun pada mujizat ini satu-satunya di mana Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sepakat untuk menuangkan dalam tulisan mereka masing-masing. Jadi kita melihat betapa penting atau signifikansi dari kisah ini begitu penting bagi kita. Nah, kita akan lihat, saya tidak membaca seluruhnya, namun Bapak Ibu dan saudara-saudara pasti sudah tahu bagaimana kisah ini. Mulai dari sekolah minggu, ini terus diungkapkan gitu ya, karena memang istimewa, ini sangat istimewa. Sebelumnya sudah ada mujizat. Yohanes mencatat ada mujizat di Kana, kemudian ya ada orang yang disembuhkan dan seterusnya. Jadi tidak tiba-tiba kita
konteksnya adalah sudah ada mukjizat sebelumnya dan murid-murid dan orang banyak melihat. Nah, itulah sebabnya di ayat 2, Yohanes pasal 6 ayat 2 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, peristiwa-peristiwa yang menggemparkan sebelumnya itu sungguh-sungguh membuat mereka ingin lebih dekat gitu ya. Ini orang yang viral dan mengejutkan banyak orang sehingga ada banyak yang penasaran, siapa sih dia? Ayo kita coba kita lihat, kita perhatikan. Nah, orang banyak datang. Tercatat 5.000 orang itu laki-laki saja ya, dari keempat Injil kalau kita bisa rangkum, dan kemudian ada keistimewaan dari Injil Yohanes, 5.000 orang laki-laki saja. Jadi dikatakan berbondong-bondong, 5.000 banyak. Bagaimana dengan yang perempuan? Belum terhitung. Bisa dengan jumlah yang sama? Bisa. Bisa juga lebih banyak. Karena perempuan lebih banyak yang setia ya. Iya, lebih ingin menemukan gitu. Dan mungkin lebih banyak waktu. Kalau bapak-bapak bekerja ya, mengembalakan atau berbisnis. Nah, ibu-ibunya punya banyak waktu. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, di sini juga dikatakan bahwa yang membawa bekal itu anak-anak. Jadi ada sejumlah, tidak dicatat berapa, namun bisa sampai 10.000 orang, 15.000 orang bisa. Itulah sebabnya peristiwa ini mencakup jumlah yang besar dan dicatat oleh keempat Injil. Nah, pada saat Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak orang ya, dan sudah waktunya makan, kemudian Yesus mengatakan kepada Filipus, yuk beri mereka makan. Wah, Filipus adalah orang murid Yesus yang berasal dari daerah sekitar daerah situ. Jadi dia tahu dengan jumlah orang sebanyak ini apa yang bisa diupayakan untuk memberi makan mereka. Nah, Filipus tentu tahu, oh ya ada toko roti di sana, oh ada yang jual nasi bungkus mungkin. Enggak ada ya. Namun Yesus menanyakan itu, menyuruh itu untuk menguji. Nah, itu yang dikatakan ya, untuk menguji Filipus dan murid-muridnya. Nah, Filipus tipe orang yang logikanya bagus. Dia melihat, dia memperkirakan, membuat estimasi dengan jumlah sekian. Mengapa laki-laki yang dihitung? Laki-laki makannya banyak, perempuan apalagi yang diet gitu ya, pasti lebih sedikit. Jadi hitung aja laki-laki, kalikan berapa sekali makan laki-laki, cukupnya berapa. Nah, yang perempuan nanti ikut lah ya, kalau ada lebih-lebihnya ya ditambahin sedikit gitu. Nah, dengan perhitungan yang seorang mungkin ya, karena dia biasa menghitung dan mengestimasi, dia katakan begini, wow, orangnya banyak, ini ya 200 dinar saja ya tidak cukup ya, mereka dapat sepotong kecil ya pasti nggak akan mengenyangkan laki-laki. Itu sudah 200 dinar loh, guru. Wah, ini tipe orang yang pakai logika dan orang yang akuntan gitu ya. Dia punya kemampuan yang boleh lah ya, cukup istimewa. Menariknya, Yesus belum merespon ya di bagian Yohanes ini. Ketika Filipus sudah mengatakan itu, Andreas ini seorang figur yang istimewa juga, berkata kepada gurunya, ya dikatakan di ayat 9,
di sini ada seorang anak. Nah, ini yang Yohanes mencatat satu-satunya yang melihat bahwa yang membawa bekal itu anak. Ya, yang mempunyai 5 roti jelai. Ini juga sesuatu yang istimewa, spesifik oleh Yohanes dikatakan jelai, bukan roti gandum. Dan 2 ikan. Tentu yang sepadan dengan 5 roti jelai lebih kecil dibandingkan roti gandum. Dan ini nampaknya adalah bekal dari si anak. Tapi, nah ini pertanyaan bagus sekali. Ya, dia menyadari ya, Andreas ini memang ingin menyatakan sesuatu yang baik gitu ya. Namun dia juga mencoba realistik. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apakah artinya itu 5 roti jelai dan 2 ikan? Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, sesuatu yang istimewa dari Andreas ya. Andreas adalah saudara dari Petrus. Selalu dikenalnya Petrusnya, bukan Andreasnya. Padahal yang membawa Petrus, mengenalkan Petrus kepada Yesus adalah Andreas. Dan ada satu peristiwa di Yohanes 12, ada orang-orang Yunani itu pada menjelang Paskah ya, Paskah yang istimewa di mana Yesus sebentar lagi akan menderita. Orang-orang Yunani datang karena itu orang berkumpul merayakan hari raya, dan mereka juga mendengar Yesus sudah membangkitkan Lazarus. Wah, itu sungguh-sungguh berita yang menggemparkan, bahkan sampai di daratan ya, di tempat yang lain. Dan mereka datang, orang-orang Yunani ini datangnya ke Filipus. Kami ingin berjumpa dengan Yesus. Mereka sudah tahu Filipus itu muridnya Yesus. Nah, uniknya dikatakan di situ Filipus mengajak mereka ke Andreas. Lalu berdua baru menjumpai Yesus. Andreas dalam posisi sebagai penghubung, gitu ya. Apakah Andreas asistennya Yesus, sekretaris? Sebentar, yang mau datang ke Yesus dicatat dulu ya, nomor berapa? Enggak juga, enggak disebutkan begitu. Tapi istimewa Andreas lah yang membawa baik Petrus maupun orang-orang Yunani ini kepada Yesus. Jadi kita lihat peran yang istimewa sebagai connector, ya, penghubung dari orang yang mau belum kenal dikenalkan pada Yesus. Dan ini juga penghubung dari anak yang punya bekal dan dipresentasikan ke Yesus. Ini ada dulu ya, walaupun pertanyaannya ya apakah cukup ya buat semuanya? Enggak apa-apa, tapi Andreas sudah melakukan upaya sebuah itikat ya, niat yang baik itu istimewa. Kemudian ini dia yang terjadi. Yesus menyuruh orang banyak duduk. Nah, ada kemungkinan murid-murid memang membawa bakul ya, bukan bakul yang besar, keranjang yang masing-masing murid ada kebutuhan gitu ya. Jadi masing-masing punya bawa bakul sendiri-sendiri. Nah, Yesus mengambil 5 roti jelai. Jelai itu adalah jenis gandum atau semacam gandum yang murah. Jadi ini makanan orang desa atau orang yang katakanlah sederhana. Kalau untuk orang kaya, jelai itu untuk makanan hewan. Jadi untuk anak ini berasal dari keluarga yang sederhana, bawaannya, bekalnya adalah roti jelai. 5 mungkin ya, karena memang tidak sebesar roti gandum. Anak ini mungkin juga tidak makan sebanyak itu. Ada yang bilang, kalau orang banyak perlu ada kebutuhan, nah dia bisa jualan di situ. Lumayan ya, dapat uang saku, atau dia membawa bekal untuk saudaranya atau ayahnya. Dia yang bawa gitu. Nah, yang
indah sekali ketika itu dibawa, dipersembahkan kepada Yesus. Anak ini dengan rela berikan makanannya, bekalnya yang sederhana itu kepada Yesus, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Saya membayangkan Yesus memecah-mecahkan roti jelai itu. Ayo bakul pertama, Petrus mungkin yang bawa ya. Begitu penuh, langsung orang-orang yang sudah duduk itu dikatakan di bagian yang Injil yang lain berkelompok-kelompok. Langsung Petrus datang ke sana bagi. Nah, ini terus murid kedua ke kelompok yang berikutnya, murid ketiga sampai 12 murid. Petrus balik lagi terus karena ini banyak sekali orang yang jumlah orang yang besar, massa yang banyak, dan terus menerus. Satu hal yang kita bisa pelajari, Yesus mengucap syukur untuk makanan yang sederhana, tapi itu berasal dari itikat yang baik. Yesus ingin mereka sudah mendengar, sudah mengikut Yesus, orang-orang itu mendapatkan makan. Mungkin memang sudah jamnya makan, jadi Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan mereka dan juga untuk menguji murid-muridnya dan juga mengucap syukur untuk makanan yang sederhana yang dibawa oleh anak ini. Setelah mereka roti dan ikan itu dibagi, dikatakan di sini bagus ya, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi di kelompok pertama mungkin Petrus baru memberi makan sekian, sudah nggak cukup lagi. Petrus balik lagi, lalu dapat berikutnya ya, batch berikutnya. Terus begitu sampai sebanyak yang mereka kehendaki. Kehendaknya apa? Puas, kenyang. Betul ya, ikan itu bukan juga ikan yang besar, gurami, kerapu, bukan lah ya, itu bekal anak-anak. Jadi mungkin ya ikan yang dikeringkan atau diasinkan atau ya untuk teman makan roti karena roti jelai tidak ada rasanya. Itu untuk makan ikan itu sampai mereka puas. Nah, Yesus berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lalu murid-murid kembali berkeliling, murid-murid juga ikut makan ya, Yesus juga ikut makan, anak kecil itu juga ikut makan. Lalu dikumpulkan, dapatlah 12 bakul. Di ayat 13, penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya. Kita sudah melihat pribadi Filipus ya. Kita juga sudah melihat pribadi Andreas yang istimewa. Kita sempat melihat anak ini ya, tidak disebut namanya. Keempat Injil tidak menyebut siapa dia. Tapi dari tangan anak ini, sekian ribu, belas ribu, puluh ribu orang puas makan kenyang. Setelah berkat dari Tuhan Yesus mengucap syukur dan memberkati makanan itu, mereka puas. Anak ini tetap tanpa nama. Ya, pahlawan tanpa nama ya, tanpa tanda jasa ya, tidak ada yang berterima kasih ya, tidak disebut. Ketika saya membayangkan ya, saya yakin ibu dari anak ini juga tidak pernah memikirkan bahwa bekal yang dia berikan kepada anak ini akan sampai di tangan Yesus. Ya, tidak akan pernah membayangkan ini bekal mungkin untuk anaknya, ya mungkin juga dibagi untuk keluarga yang lain yang ikut. Tapi begitu sampai di tangan Yesus dan bisa memberi makan sekian banyak orang, wow, ya peran ibu-ibu di sini yang nampaknya tidak bekerja, tidak menghasilkan uang,
tapi dengan penuh kasih menyiapkan makanan buat keluarga. Ketika berkat Tuhan itu turun, apa yang dilakukan oleh tangan seorang ibu yang mengasihi keluarga itu sungguh-sungguh menjadi berkat. Luar biasa indah sekali pelayanan ibu-ibu yang tidak nampak juga. Anak aja tidak disebut namanya, apalagi ibunya. Tapi kalau kita melihat karya Tuhan melalui orang-orang yang tidak bernama, tidak disebut nama, dan bahkan ada di balik panggung, maka kita menghargai, oh ya, sampai pada orang-orang sebanyak itu kenyang, maka itu adalah anugerah Tuhan. Ya, melalui tangan-tangan yang tidak nampak, orang-orang yang tidak bernama. Seringkali kita bukan orang yang bernama juga ya di sini. Ya, kita hanya dikenal, oh itu yang temannya itu, oh itu yang saudaranya itu. Ya, kita bukan siapa-siapa. Namun kalau kita mau memberikan dengan keikhlasan, kerinduan yang dengan ketulusan, Tuhan, saya hanya punya ini. Ketika Tuhan memakai kita, kita jadi berkat. Bagus, ya. Nah, orang banyak setelah melihat mujizat, sebelumnya pernah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama yang ditulis oleh Injil Yohanes. Kali ini roti sedikit untuk mengenyangkan orang banyak. Nah, sesuatu yang baru, jadi tidak pernah terpikirkan. Namun memang ketika Tuhan Yesus bertanya dan memberikan tugas, beri makan orang ini, mereka lapar ya. Itu adalah tugas yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Sesuatu yang mission impossible. Ya, nggak mungkin, mana ada. Kecuali murid-murid Yesus ini semuanya konglomerat. Lalu di dekat situ ada toko roti ya, McD ada Pizza Hut di sana, ada Dunkin Donut misalnya. Langsung diborong semuanya untuk makan. Yesus saja sederhana, murid-muridnya X nelayan, ada X pemungut cukai, tapi ya ditinggalkan pekerjaannya mengikut Yesus. Jadi mereka adalah orang-orang yang sederhana. Yang ketidakmungkinan ini, mari kita catat ya, kita melihat satu pelajaran yang bagus. Ketidakmungkinan ini dalam kondisi mereka, justru Tuhan mau pakai untuk menunjukkan kemungkinan ketika Allah turut bekerja. Kemampuan misalnya, saya diminta untuk mengatur sound system dan multimedia. Saya tidak punya keahlian di situ, keterampilan, ya tahu sedikit gitu ya. Ada treble, ada bass, ya, ada volume. Tapi kalau sudah mengatur sampai suaranya bagus, ya rekamannya bagus dan bisa tayang di YouTube dan seterusnya, itu di luar kemampuan saya. Jadi kalau saya diberi project itu untuk saya akan angkat tangan. Impossible buat saya. Tapi itu berada, jika itu tugas diberikan kepada orang-orang yang punya keterampilan, punya kemampuan, maka tugas yang sama, proyek yang sama tidaklah mustahil, betul ya. Jadi bukan sekedar 5 roti tambah 2 ikan, ada 7 benda untuk makanan, untuk memberi makan sekian orang banyak berduyun-duyun ikut Yesus. Tidak mungkin untuk murid-muridnya, Filipus apalagi. Mereka melupakan Yesus, padahal mereka sudah ikut Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Ya, orang disembuhkan, air jadi anggur. Sesuatu yang tidak mungkin sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus memberi tugas, murid-murid itu tidak punya pemikiran, kali ini Yesus yang membuat mujizat lagi ya. Mari kita nantikan. Itu jawabannya tepat. Ya, bukan terus berpikir, kalkulasi, bagus, kalkulasinya bagus. Tapi jawaban yang keliru. Karena tidak mengidentifikasi Yesus.
apa yang sudah Yesus lakukan. Seolah-olah bagi para murid itu lewat aja gitu ya. Oh ya memang seharusnya dari anak Allah ya membuat tanda ya. Tapi ketika ada disodorkan tugas kepada mereka, mereka tidak melibatkan Yesus. Dan itu menjadi ketidakmungkinan. Namun ketika Yesus mengambil alih dan faktor Yesus ini berkarya, mujizat terjadi. Mari, kita tidak mungkin, kita siapa sih? Tapi kalau kita menyatakan Tuhan saya tidak mampu, Tuhan berkaryalah melalui saya hanya nanti jadi yang membawa roti-roti ya, membagi ya, sampai 5.000 orang itu kalau di gunung ya, di bukit, duduk di rumput yang hijau, banyak sampai agak jauh meluas ke sana gitu. Kerja keras, siap. Tapi yang melakukan Yesus, bukan saya. Saya hanya bekerja, saya hanya melakukan hal yang sederhana. Namun orang-orang murid-murid ya 12, kenapa 12 bakul? Ya karena murid Yesus 12. Simpan ya, walaupun itu sudah terpecah-pecah, namun itu roti, simpan, ya kumpulkan, masing-masing dapat 1 bakul. Mereka melayani, mereka pantas mendapatkan upah. Sederhana, tapi itu berkesan buat mereka. Terima kasih, saya tidak mungkin, tetapi dengan Yesus mungkin. Dan saya melakukan hal yang sederhana, dan saya tercukupkan. Kita lanjut kisahnya. Setelah itu ya murid orang-orang banyak itu mereka mengakui dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia, nabi guru besar. Jadi the prophet, orang yang tertentu yang sudah dinubuatkan Mesias gitu ya. Lalu mereka mencoba membawa dia dengan paksa, dikatakan di ayat 15, untuk menjadikan dia raja. Paksa, karena mereka sudah kenyang. Kalau setiap hari seperti ini, wah, buat apa kita susah-susah? Kita punya toko roti berjalan. Kita tidak usah kerja lagi, ikut aja, kita jadi muridnya, terpuaskan sepenuhnya. Tapi ia menyingkir ke gunung seorang diri. Yesus tidak mau dan menyingkir, naik ke gunung sendirian. Murid-muridnya menyeberang. Ya, setelah hari mulai malam, murid-murid Yesus naik perahu menyeberang ke Kapernaum. Nah, ini sebuah cerita yang unik. Kenapa? Karena diselipkan. Yesus nanti setelah kisah selipan ini ada lagi, yaitu orang-orang banyak tadi yang sudah makan, besoknya cari Yesus lagi, tidak menemukan mereka ke Kapernaum, dan menemukan dan ada sesuatu yang melanjutkan kisah. Yesus melanjutkan penjelasannya. Selipan ini kalau kita mau berkata sandwich, ya roti, ada burgernya, roti lagi, atau Oreo, ya ada lapisan gula di tengahnya, ya unik, sangat unik dan tidak ada hubungannya nampaknya. Murid-murid itu menyeberang dengan perahu, Yesus masih di atas, ya mereka di Danau Galilea. Mereka menyeberang cukup jauh ya, kira-kira 2-3 mil, sekitar 5 km. Mereka sudah mendayung, lalu ada angin yang kencang. Nah, angin yang kencang ini secara ya geografis bisa dipahami karena danau atau laut Galilea ini karena besar, sampai disebut laut ya, karena besar sekali. Itu ada di lembah begitu, antara gunung dengan gunung. Dan ini adalah disebutkan bertemunya lempeng daratan Arab dengan Mesir dengan Arab begitu ya. Jadi ada sesuatu yang naik ke atas dan ada yang di bawah
kira-kira Danau Galilea itu ada 200 meter di bawah permukaan laut, karena dia ada di bawah, sedangkan ini perbedaan tekanan di atas ya mungkin lebih panas, di sini lebih dingin. Kemudian kita tahu angin terjadi karena perbedaan tekanan. Ya, perbedaan tekanan karena perbedaan temperatur, dan itu seringkali tanpa ada tanda-tanda angin itu berhembus dengan begitu kencang di atas danau atau Laut Galilea ini. Nah, murid-murid tengah malam itu mereka menyeberang, nggak maju-maju, sudah sampai 5 kilo. Sepanjang malam, sesuatu yang tidak diinginkan ya. Tadi siang mereka sudah melihat mujizat, mereka makan kenyang. Dan malam ini, sebuah penutup hari yang tidak diharapkan. Dan sampai dini hari berikutnya, mereka masih berjuang. Nah, ketika dini hari itu di bagian Injil yang lain disebutkan ya sekitar jam 3, jam 4 pagi, Yesus turun dan menjumpai mereka berjalan di atas air. Ya, sesuatu yang mengejutkan mereka dan mereka begitu ketakutan. Angin berhembus masih dengan kencang. Dan mereka tiba-tiba melihat ada yang berjalan di atas air. Ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata, bagus sekali. Ya, setelah dekat, aku ini aku. Jangan takut. Wow, itu adalah kata-kata yang menggema, ya, meredakan ketakutan mereka, dan dikatakan mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ya, tidak disebutkan Yesus meneduhkan angin ribut itu, sama sekali tidak. Tetapi begitu Yesus diundang masuk ke dalam perahu, sampailah seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Artinya begini Bapak Ibu, melanjutkan dari Yesus memberikan makan, ya, kecukupan itu membuat orang lalu memandang kepada berkatnya. Betul ya, orang-orang itu ingin menjadikan dia raja karena berkatnya. Karena roti itu kalau besoknya lagi, kalau sampai tahun depan, wah, kita akan jadi orang yang kuat, kita tidak butuh siapa-siapa lagi. Yuk kita memerdekakan ya bangsa kita, menjadikan raja. Ini sudah ada pemimpin, nabi yang sudah nubuatkan gitu. Tapi tidak, Yesus ingin mengajar spesifik kepada murid-muridnya, belum kepada orang banyak. Setelah itu kita melihat Yesus mengajar orang banyak, tetapi kepada murid-muridnya, supaya mereka tidak memandang kepada hal-hal yang lahiriah, makanan, yang mujizatnya, tanda-tanda, bukan Yesusnya. Karena Yesus itulah sumbernya. Ya, ketika mereka mempersilahkan Yesus, dan Yesus naik ke atas perahu, selesai. Mereka mendapatkan keamanan. Rasa takut mereka digantikan dengan rasa tenang, damai, sejahtera. Nah, mari kita belajar. Ya, kita melihat bagaimana Yesus itu pribadi yang terutama, ya, yang terutama, yang seharusnya selalu kita dambakan untuk hadir dalam kehidupan kita. Bukan rotinya, ya, bukan ikannya. Nah, ini dia. Setelah mereka sudah sampai, orang-orang banyak, mana ya kita cari raja kita. Ya, mereka lihat perahunya, nyebrang, ini sudah maka mereka pakai perahu yang lain menyeberang sampai ke Kapernaum, dan mereka menemukan di sana, dan mereka mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata langsung, ya, mereka bertanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini?
Ayat 26 Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya." Sesungguhnya ini dalam bahasa aslinya dikatakan amin, amin 2 kali. Dan kata-kata amin, amin itu pada Yohanes 6 itu diulang sampai 6 kali ya, kalau tidak salah sampai 6 kali. Truly, truly, sungguh, sungguh. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah melihat, kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Lihat, mata, keinginan, ekspektasi mereka tertuju pada roti, hal-hal yang duniawi, dan mereka kejar Yesus untuk dapatkan itu. Betapa banyak ya iklan-iklan kekristenan, kalau jumpa Yesus tercukupkan semua. Wah, iklannya begitu. Tetapi Yesus ingin masuk ke dalam sesuatu yang lebih esensi dari sekedar rotinya gitu ya. Kamu makan roti kamu kenyang. Dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah pribadinya lah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, kemudian sampailah kita pada ayat yang tadi kita sudah baca. Yesus memproklamasikan diri. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lapar dan haus dijadikan satu kebutuhan yang utama, bukan? Ya, dan Yesus menyatakan, mendeklarasikan diri, akulah roti hidup. Di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Yesus menyatakan diri, akulah. 7 akulah. Sebelum kita melihat ke situ, kita kembali. Mengapa penting akulah? Mengapa penting dia pribadi itu harus mendeklarasikan, memproklamasikan diri? Penting sekali, karena nama pribadi Yesus, nama Yesus itu mencerminkan identitasnya, ya, dan reputasinya. Kalau kita kembali di awal, kapan Allah menyatakan diri, menyatakan nama yang di atas segala nama itu kepada Musa, ketika orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, ya, diperbudak oleh bangsa Mesir ratusan tahun. Mereka menderita, tapi juga mereka begitu terikat dengan budaya Mesir. Musa dipanggil ketika dia melarikan diri dari Mesir, ketika dia dari seorang pangeran Mesir yang punya pengetahuan, dilatih dengan ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu pengetahuan politik dan seterusnya di sebuah negara superpower pada saat itu, Mesir. Tuhan jadikan dia gembala domba. Tuhan bentuk dia menjadi gembala domba, dan pada saat dia menggembalakan, dia melihat ada sesuatu yang menarik. Ya, ada api yang menyala membakar semak, tapi semak itu tidak terbakar. Dan disitulah Tuhan mengatakan tempat ini kudus. Dan Tuhan menyatakan panggilannya, perintahnya kepada Musa, dan menyatakan diri, akulah aku. Ya, I am who I am. Yahweh. Tidak berani, tidak boleh orang sembarang menyebut, karena itu adalah nama yang sangat kudus. Nama dari Tuhan, penguasa alam semesta. Dan nama itulah yang mengutus Musa
untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Ya, dan istimewa nama itu menunjukkan bahwa Tuhan kita, Tuhannya Musa, Tuhannya orang Israel pada saat itu adalah Tuhan yang menyatakan diri. Bagus sekali, ini selalu dari awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang cari siapa? Allah. Bukan Adam yang menyadari dan datang dan minta apa. Enggak, Allah yang datang. Allah yang mencari, Allah yang menyatakan dirinya. Karena dari awal tujuan Allah menciptakan manusia untuk menjadi milik yang dikasihinya. Ya, sampai nama itu adalah nama yang luar biasa. Yang akhirnya membebaskan, yang mengalahkan dewa-dewa Mesir. Yang membuat orang, umat pilihan itu dimerdekakan. Dengan begitu banyak pergumulan, ya, dengan begitu banyak tanda-tanda. Saya teringat kisah Daud, ya, sebelum jadi raja, jauh sebelum dia menjadi raja, dia masih gembala dan kemudian dia disuruh ayahnya, ayo cari kakak-kakakmu ya, ini bawa bekal, berikan kepada mereka. Nah, ketika Daud sampai di sebuah tempat di mana ada front peperangan antara bangsa Israel dengan Filistin dan ada orang yang berteriak-teriak di sana menantang barisan pasukan Israel dengan kata-kata yang begitu menyakitkan, begitu merendahkan, bahkan menyebut nama Tuhan. Ya, Goliat itu adalah superhero-nya Filistin. Di Amerika punya Marvel ya, superheroes gitu ya. Di Filistin juga punya Goliat namanya. Orang paling hebat, dia sendirian menantang. Ayo siapa? Dia adalah mesin perangnya, Rambo-nya Filistin. Dan dari pihak Israel tidak ada satupun yang berani. Saul yang badannya besar sekepala lebih tinggi dari orang lain juga diam di tendanya. Daud datang, Daud yang kecil yang biasa mengembala datang, dan dia sangat gemas gitu ya, dengan kegemasan yang ilahi dia datang pada Saul dan dia mau memerangi orang yang menantang pasukannya Allah itu ya. Dan ketika Goliat lihat ada anak kecil datang ke arena, anak kecil itu cuma bawa tongkat, ya ali-alinya tidak terlihat, ya 5 batunya tidak terlihat, mungkin diselipkan di kantong. Dia datang, kamu pikir aku anjing? Ya kamu datang dengan tongkat. Dia kutuki. Ya hari ini ya aku akan cacah kamu, aku akan berikan dagingmu ke burung-burung dan binatang. Tetapi Daud menjawab, kata-kata yang bagus sekali. Inilah yang istimewa ya. Aku datang dengan nama Tuhan. Kamu datang dengan pedang, dengan tombak dan dengan lembing. Aku datang dalam nama Tuhan huruf besar YHWH. Semesta alam. Wah, 1 Samuel 17. Kata-kata yang begitu powerful mengidentifikasi Allah, Tuhan. Ya, yang berperang. Ya pada hari ini engkau yang dagingnya menjadi makanan burung dan binatang di padang. Dan Daud bukan karena ali-alinya, bukan karena batunya yang istimewa, bukan kecakapan, keterampilan dia memainkan senjata, bukan. Apalah Daud ya, dengan Goliat yang segitu besar. Tetapi Tuhan mengubahkan, Tuhan menyatakan bukan Daudnya, bukan senjatanya, bukan. Tetapi Tuhan yang datang dan menghancurkan. Pada saat itu Filistin kalah, bukan cuma Goliatnya, pasukannya lari dan kejar kalahkan mutlak oleh barisan orang Israel. Ya, kembali ke sini. Nama Yesus mengaku sebagai akulah roti hidup.
pertama kali muncul di Yohanes. Yang pertama, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, kata datang, tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Kemudian 2 pasal selanjutnya, Yohanes 8, itu kisah tentang perempuan yang ditemukan sedang berzina dan hidup dalam kegelapan dan ditangkap, ditangkap tangan oleh orang banyak, ketahuan, ditangkap basah gitu, dihadapkan kepada Yesus dan mau dihakimi. Penghakimannya sudah tertulis dalam hukum, lempar batu sampai mati. Yesus menulis sesuatu dan berkata, yang tidak berdosa boleh lempar duluan. Lalu Yesus tulis lagi sesuatu di tanah. Tidak ada yang berani melempar. Mereka satu demi satu dari yang paling tua mengundurkan diri sampai sepi. Yesus angkat kepala dan bertanya kepada perempuan, ada? Di mana mereka? Oh, tidak ada, mereka pergi semua. Pulang dan jangan melakukan dosa lagi. Nah, setelah itu Yesus menyatakan diri, akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Yang percaya, yang mengikut aku akan hidup dalam terang. Dan Yesus ingin mengatakan sesuatu yang jelas. Terang itu ada di mana-mana, begitu ya. Siang hari, kalau malam ada lampu, ada api, dan seterusnya. Roti hidup ini juga dari roti, sesuatu yang konkret. Tuhan nyatakan sesuatu yang ilahi, yang rohani, dan begitu penting. Terang yang ada dari matahari, bulan, dan bintang. Tuhan nyatakan, akulah terang dunia. Kemudian di pasal 10, kita tahu Yohanes 10 adalah pasal yang istimewa tentang gembala. Sebelum bicara akulah gembala yang baik, ya, Yesus mengatakan akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan selamat dan dia akan keluar, masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pintu, itu deklarasi Yesus. Yang ketiga ya, akulah pintu. Masuk melalui aku, selamat. Pencuri perampok tidak melalui pintu, lewat. Ya, dan di situ muncul sebuah ayat hafalan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kita hafalkan itunya aja ya. Yohanes 10 ayat 10b. Konteksnya adalah akulah pintu. Deklarasi itu penting sekali. Dan yang masuk akan selamat. Dan setelah itu akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang rela memberikan nyawa bagi domba-dombanya, bukan gembala upahan. Jadi di pasal 10 sudah dikatakan sebuah deklarasi 2 kali tentang akulah pintu dan gembala yang baik. Kemudian di pasal 11, Lazarus mati. Yesus menunda untuk melihat, melawat Lazarus ketika sakit. Tundaan itu menyebabkan ketika Yesus datang, Lazarus sudah mati dan sudah 4 hari di dalam kubur. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa yang mati, dia akan hidup. Dan barang siapa yang hidup, dia akan hidup selamanya, tidak akan mati. Yesus membangkitkan Lazarus. Dalam konteks itu Yesus menyatakan diri sebagai akulah kebangkitan dan hidup. Ya, kemudian di pasal 14 ayat hafalan kita semua, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam konteks Bapa punya rumah
dan ada banyak tempat buat anaknya, kita, anak-anaknya. Yesus sudah janjikan itu. Dan jalan ke rumah, ke Bapa yang ada rumah dan ada ruang-ruang bagi kita untuk menikmati adalah melalui Yesus. Yesuslah jalan yang benar menuju kehidupan itu. Yohanes 14 ayat 6. Dan terakhir di Yohanes 15, ini juga sebuah pasal yang istimewa tentang pokok anggur. Ya, anggur. Anggur juga sesuatu yang fisik, itu minuman wajib ya sehari-hari bagi orang di sana. Anggur. Tanah Kanaan itu ketika pengintai memberikan bukti bahwa itu tanah yang begitu subur, mereka bawa anggur sabutan dan itu digotong 2 orang karena begitu besar, berat. Ya, jadi anggur sesuatu yang sehari-hari mereka tahu. Oh, pohon anggur, oh itu untuk minum atau untuk dinikmati segarnya. Nah, Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tetap di dalam aku di dalam dia akan berbuah. Dan barang siapa tidak di dalam aku, ia dicampakkan dan dibakar. Ada 7 akulah. Penyataan diri dari Allah yang menyatakan diri. Sebagai manusia, Yesus menyatakan diri, ini aku, I am who I am. Marilah kita jadikan ini kembali kepada poin yang utama. Pada perjanjian lama, orang Israel mengetahui bahwa Allah, Tuhan adalah Jehovah Jireh, ya Allah yang mencukupi, yang memelihara, ya yang mencukupkan. Nah, Yesus mau menyatakan diri, akulah roti hidup. Kata percaya di sini adalah kata yang istimewa di Injil Yohanes. 100 kali dari 220 sekian di perjanjian baru kata percaya 100 kali ada di Injil Yohanes saja. Dan di pasal ini paling tidak ada 10 kali kata percaya. Betul-betul sesuatu yang penting. Yohanes mempotret Yesus sebagai anak Allah. Ayo percaya. Mari kita sebagai kesimpulan, mari kita mengidentifikasi Yesus sebagai anak Allah. Allah yang mengasihi kita, yang merindukan kita untuk menikmati Dia, yang puas di dalam Dia. Allah mencukupkan, iya, tapi jangan sampai pandangan kita, tujuan hidup kita hanya tertuju pada hal-hal yang duniawi yang berkatnya, bukan. Tuhan mau mengundang, menarik perhatian, fokusnya jangan salah, jangan gagal. Fokusnya adalah pada Yesusnya. Sekali lagi, mari kita berfokus pada pribadi Yesus yang menyatakan anugerahnya. Berkat itu otomatis Tuhan berikan karena kita adalah anaknya yang dikasihi, yang dipelihara. Percayalah, bagian kita adalah tunduk. Nah, setelah ini ada banyak orang yang mengundurkan diri, tidak lagi ikut Yesus. Kemudian Yesus di akhir pasal ini bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari kita seperti Petrus mengidentifikasi Yesus. Melihat reputasinya yang begitu indah, menyatakan nama di atas segala nama itu dengan penuh penghormatan, dengan penuh pengagungan. Dan mengiring Dia, tidak pernah
ragu dan mempercayakan bahwa orang yang mendapatkan roti hidup, dia tidak akan lapar lagi. Jiwa, hati kita dipuaskan. Apalagi yang kita cari? Apalagi yang di dalam itu jauh lebih penting daripada yang sekedar masuk dalam sistem pencernaan kita dan nanti dibuang jadi energi dan seterusnya. Lebih penting adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ketika itu terpuaskan, maka hidup kita akan indah dan kita akan, komitmen kita mengiring Yesus tidak akan tergoyahkan. Betapa rindunya kita membaca firman Tuhan. Seberapa rindu. Berapa banyak kita yang tahu akulah. Ya, dari yang Yesus sampaikan. Namun mari kita rindukan. Saya ingin lebih mengenal Yesus. Ya, yang adalah pribadi yang mengasihi kita dan yang membuat kita tunduk dan mengasihi Dia, ingin menyenangkan hatinya dengan segenap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk sabda yang Tuhan berikan kepada kami, mencerahkan betapa selama ini Tuhan, kami melihat ke bawah, kami mencari-cari sesuatu yang hanya memuaskan fisik kami saja, yang hanya membuat kami bangga, reputasi kami, atau kami dihargai oleh orang lain. Kami begitu mendedikasikan diri untuk sesuatu yang sangat sementara. Tuhan, ampuni kami, dan kami rindu. Kami telah mendengar firman Engkau. Firman Engkau mengubah cara pandang kami, hati kami Tuhan. Dan kami mau hati kami, mata rohani kami tertuju kepada Engkau. Mendapatkan Engkau, mendapatkan segalanya. Dan kami mau mengikut Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Melalui firman Tuhan, kami akan mau tahu lebih dalam lagi. Dan kami percaya Allah Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami masing-masing. Siapapun kami, sekalipun kami tidak bernama, kami tidak punya reputasi, kami hanya selalu di belakang panggung. Tetapi Tuhan, Engkau melihat dan Engkau memakai kami, dan Engkau akan mencukupkan kami. Itulah yang terindah, kami mendapatkan Engkau, pribadi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan untuk perluasan kerajaan surga melalui pelayanan di tempat ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan mencukupkan kami, sekalipun kami dalam pergumulan, sekalipun kami juga di dalam kesulitan, tapi kami melihat Engkau jauh di atas kesulitan kami Tuhan. Kami sudah mendapatkan yang terbaik, dan kami juga belajar untuk memberikan yang terbaik, mempersembahkan, menjadi penata layan dari apa yang Tuhan beri kepada kami, dengan takut akan Tuhan. Dan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami akan, gereja akan kelola untuk pelayanan, untuk memperlebar kerajaan surga di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan hati yang takut kepada para pelayan untuk dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan, kami semua yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah beribadah dengan memberikan pujian, syukur kami dengan sepenuh hati kepada Engkau, kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, dalam kekudusan-Nya yang sempurna, memelihara kita dan membuat kita selalu tunduk, terpesona akan pemeliharaan yang sempurna, dan hati kita semakin cinta kepada Allah Bapa kita.
dan rindu untuk memuliakannya. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, memenuhi, memuaskan, dan memberikan kita kerinduan untuk terus menikmati sabda Tuhan. Dan dengan anugerah Tuhan melakukan, membagi-bagikan roti hidup ini kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka pun dapat menikmati yang terindah dari Engkau, rancangan yang teragung mereka juga bisa nikmati. Dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk rindu membaca firman Tuhan, merenungkan. Tuhan berikan pencerahan kepada kami. Dan Tuhan, kuasa Roh Kudus juga akan memampukan kami untuk melakukan seturut dengan kehendak Engkau. Kami menerima berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.